Mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer mengungkap ada keterlibatan partai politik, pengusaha, dan ormas dalam kasus pemerasan proses pengurusan sertifikat K3 di Kementerian Ketenagakerjaan. Noel berjanji akan mengungkap semua pihak yang terlibat dalam kasus ini. Apa saja celah parpol, pengusaha, dan ormas terlibat dalam kasus ini? Kita sudah bersama mantan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK Yudi Purnomo. Terima kasih Mas Yudi sudah bergabung bersama Jopos TV. Sama-sama Mbak Rati. Ya, Mas Yudi, seperti apa Mas Yudi melihat adanya keterlibatan partai politik, pengusaha, dan ormas dalam kasus pemerasan K3 yang melibatkan Noel? Ya tinggal dibuka saja, kan semudah itu. Kasusnya Bang Noel ini pun juga sudah di pengadilan. Artinya keterangan-keterangan yang disampaikan oleh Bang Noel kalau di dalam pengadilan itu kan jadi fakta persidangan yang wajib ditelusuri oleh hakim yang kemudian memerintahkan kepada JPU, nanti JPU akan memerintahkan kepada penyidik. Ya, yang kita tahu bahwa saat ini kan kasusnya yang dilimpahkan ke pengadilan baru beberapa kasus ya, baru beberapa terdakwa ya yang dulunya tersangka. Sementara masih ada kasus yang berjalan penyidikannya. Bahkan KPK kemarin kan menetapkan beberapa tersangka baru seperti itu. Jadi kalau misalnya ada keterlibatan parpol dan ormas, saya pikir buka saja, bongkar, tidak ada yang perlu takuti. Orang Bang Noel aja sudah menyatakan bahwa dia mengaku bertanggung jawab menerima uang 3,3 miliar dan kemudian sepeda motor apa Ducati ya. Jadi bagi saya adanya keterlibatan parpol dan ormas kan sebenarnya bukan hal yang baru gitu ya. Tapi dalam suatu kasus ya, kalau misalnya hanya disebut-sebut, tapi kan tidak sampai disampaikan ya, tidak sampai terbuka ya agak sulit juga gitu kan. Apalagi kan apa yang disampaikan itu kan bukan di persidangan ya, tetapi kepada pers. Jadi seperti itu sih Mbak. Eh, kita artinya kalau mau benar bahwa benar ada ya ya bawa itu dari ruang gelap ke ruang terang seperti itu. Ya, kalau dari kacamata Mas Yudi, seperti apa sebenarnya proses kong kali kong antara partai politik, ormas, dan juga pengusaha dalam kasus pemerasan ini? Karena kan proses pemerasan ini sudah berlangsung sejak tahun 2021. Dari pengalaman Mas Yudi biasanya seperti apa? Kalau dari sini kan dari KPK aja belum menyampaikan ya Mbak. Jadi kita belum bisa membaca nih kan. Nah, nanti saya dikira tahu lagi proses penyidikannya KPK gitu kan. Jadi KPK pun juga belum membuka. Ini kan kita terkejut karena dari Bang Noel ya terkait dengan itu. Tapi kalau saya melihat bahwa ini kan ada uang yang sangat banyak. Kemudian sudah berlangsung lama dari 2019 ya yang baru ketahuan ya. Artinya tentu akan banyak tangan bermain. Uang ini pasti mengalir kemana-mana. Ya kuncinya di koordinatornya si Bobby itu ya, yang akan kemudian kalau berani dibongkar kemana saja gitu kan. Termasuk ya tentu Bang Noel sebagai seorang wakil menteri ya sebelumnya saya pikir juga nggak akan sembarangan dia berbicara seperti itu. Pasti dia punya bukti-buktinya. Nah, tapi sekali lagi, nah kita tunggu nih apakah dia benar-benar berani membuka siapakah partainya, siapakah pengusahanya, siapakah ormasnya. Karena emang harus dibongkar dan ini kan penting juga. Ini akan menjadi nilai tambah bagi Bang Noel di hadapan hakim ya bahwa dia sudah mengakui perbuatannya sehingga bisa dihukum ringan ya walaupun posisi dia di dalam terdakwa ini kan posisinya adalah yang paling tinggi ya di antara yang lain. Tapi tentu hakim akan melihat secara objektif maupun subjektif ya terkait dengan pengakuan dia seperti itu. Apalagi kalau dia bongkar, Mbak, wah ini suatu hal yang luar biasa. Siapakah yang kemudian cawe-cawe di Kemenaker Trans, ya kan, dan lain sebagainya. Karena bagi saya, kalau saya meyakini uang ini pasti mengalir sampai jauh, ya kan. Artinya wamen aja dikasih 3 M. Artinya bisa jadi yang lain juga dikasih karena korupsi itu kan bukan kejahatan sendiri Mbak. Korupsi itu kan adalah kejahatan berjamaah sama-sama gitu ya. Nah, jadi istilahnya tentu ada orang-orang lain yang kecipratan di antara yang ini. Orang KPK saja kemarin mengembangkan ada tersangka baru kok saya lupa 3 atau 4 ya yang kemarin diumumkan. Tapi artinya itu ada gitu dan ini tentu bukan akhir dari segalanya. Orang yang pensiun saja nyata masih ada yang dapat uang gitu kan apa yang sudah tidak punya kewenangan apalagi yang punya kewenangan. Nah, tentu kita menarik ya kalau misalnya benar ada parpol untuk parpolnya apa yang dilakukan oleh parpol, kemudian apa yang didapatkan termasuk ormas dan pengusaha tersebut. Begitu, Mbak Ratih.
Ya, Mas Yudi, tak hanya parpol dan juga ormas, pengusaha juga disebut terlibat dalam kasus ini. Sebenarnya apa keuntungan pengusaha dalam praktik pemerasan ini? Ya kalau saya pikir kan keuntungan kan ya pasti uang lah Mbak, apalagi profit gitu kan. Jadi ya tentu tadi ada hal yang dia dapatkan, ya kemudian ada perbuatan juga yang dia lakukan. Ini kan sebenarnya semua simbiosis mutualisme. Ya kayak saya tadi, saya sepakat dengan Bang Noel mengatakan bahwa dia tidak tanda tangan, dia tidak apa, tapi kan kemudian dia adalah wamen di dalam posisi sebagai orang nomor dua di kementerian, orang-orang yang melakukan perbuatan korup terkait dengan apa namanya jasa K3 ini gitu ya, sertifikasi K3 ini artinya tentu ketika memberikan ada sesuatu yang diharapkan, misalnya perlindungan kah, tidak reseh kah kepada mereka, dan Bang Noel pun nerima-nerima aja gitu. Artinya justru ketika harusnya dulu ya kan, tapi kita andai kata dulu Desember dia ada ngasih dia 3M dia tolak gitu kan, kemudian dibongkar, saya pikir namanya akan harum. Tapi ya itulah yang terjadi ya ketika orang masuk sistem, ya akhirnya kemudian dia malah terlibat dalam sistem yang korup ini gitu. Ya, kemudian apakah pernyataan Noel dalam sidang perdananya menjadi pintu masuk KPK untuk mengungkap kasus lain di Kemenaker? Ya saya tidak tahu apakah dia sudah berbicara ini ketika di BAP oleh penyidik ya Mbak. Kalau saya biasanya pasti sudah saya BAP. Nah apakah di BAP itu ada atau tidak? Nah kita nggak tahu, ini kan ruang gelap. Apakah kemudian sekonyong-konyong saja Bang Noel ngomong tanpa pernah berbicara dengan penyidik di dalam BAP? Kalau ada dalam penyidik dalam BAP pasti akan ditelusuri oleh penyidik, akan dipanggil. Atau sebelum dipanggil tentu akan diperkuat dulu pembuktian ya untuk ditanya-tanya para saksi-saksi tersebut gitu ya. Baik itu saksi dari orang parpolnya, saksi dari ormasnya, termasuk juga saksi dari pengusahanya. Jadi kita belum tahu nih. Sekali lagi KPK juga belum bicara ya apakah nama-nama itu sudah ada di BAP. Wah kalau udah di BAP lebih mudah lagi. Tapi kalau belum dan ini menjadi kartu asnya Bang Noel, saya pikir kita akan melihat suatu persidangan yang akan sangat seru. Begitu, Mbak Ratih. Ya, Mas Yudi, Noel juga mengakui kesalahannya melakukan tindak pidana korupsi dan tidak akan meminta amnesti ke Presiden dalam kasus ini. Seperti apa menurut Mas Yudi melihat hal tersebut? Ya tentu ketika mengaku ya emang harus ngaku lah. Sebenarnya kan pengakuan itu bagi penyidik ya nggak perlu, mereka kan penyidik itu tidak mengejar pengakuan. Pengakuan kan hanya menguntungkan dari para terdakwa ini. Tadi saya katakan bahwa ketika mengaku ya tentu hakim maka apalagi di dalam aturan yang baru ya hakim tentu akan mempertimbangkan untuk memberikan hukuman yang ringan. Kalau dalam korupsi kan tidak ada namanya plea bargain gitu ya, apa namanya perdamaian dan sebagainya karena emang korbannya kan adalah masyarakat gitu kan. Jadi bagi saya ke depannya ya tentu dengan mengakui dan kemudian membongkar, kita tahu bahwa pasal yang didakwakan kan minimal 4 tahun kalau tidak salah, gratifikasi kan berat juga ya, siapa tahu dia karena sampai seumur hidup gitu kan. Jadi tentu harapan upaya dihukum ringan pasti ada, apalagi kita tahu kan mau JC mau enggak tetap dapat bebas bersyarat gitu, tetap dapat remisi. Tapi kalau misalnya hukumannya berat ya percuma juga dapat remisi bebas bersyarat gitu kan, lebih baik ringan ya, dengan mengaku kemudian bebas bersyarat dan kemudian dapat remisi. Jadi hukumannya akan lebih ringan. Apalagi kita tahu kan jumlah korupsi kan sebesar 3 miliar. Seperti itu, Mbak Ratih. Terima kasih telah bergabung bersama Jopos TV, mantan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK Yudi Purnomo.